Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Sekarang kita akan mempelajari hadis kedua dari Arba'innya Imam An-Nawawi. Ini hadis yang merupakan hadis yang sangat luar biasa sekali, yang kedudukannya juga sangat istimewa di dalam ilmu hadis, bahkan dalam pengajaran pemahaman agama. Insyaallah malam ini saya tidak tahu nih apakah kita bisa menyelesaikannya satu malam ini ataukah butuh 2 kali pertemuan, nanti kita lihat saja. Kalau misalkan dibutuhkan 2 kali pertemuan, nanti akan kita sambung kembali. Sebelumnya kita baca doa, silakan bagi yang ingin baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai. Azza jaru wa jalla thana'u wa tabaraka ismu wa la ilaha ghairu. Bismillahi amantu billah wa amantu billah wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma thabbit jinani wa adil haqqa ala lisani. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in wa la tu'inna anhu bi'aidin wa na'udzu bika min qawatihi wa qadaratihi wa mujibati hirmanihi wa fatihi. Baik, kita mulai. Tolong dibaca Syekh kalau bisa dengan artinya, nanti kalau enggak saya tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam An-Nawawi radhiyallahu an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, qala yang berkata,
bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi dzata yaumin. Bainama nahnu julusun, di saat kami duduk, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun, lalu datanglah pada kami seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyabi, yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, yang tidak terlihat padanya bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satu orang pun di antara kami yang mengenalnya, hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi, dia meletakkan kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada lutut Nabi, dia berdekatan, berdempetan, wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, atas paha, kedua pahanya Nabi, wa qala, lalu berkata, orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepada kami, kepada saya, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah, wa tuqimas salata, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau naik haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, sekiranya engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Qala, lalu orang itu berkata, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka kami pun terheran-heran kepadanya. Yas'aluhu, karena dia bertanya kepada Rasulullah, wa yusaddiquhu, dan membenarkannya. Qala, lalu orang itu berkata, fa akhbirni 'anil iman, maka beritahukanlah kepada saya terkait dengan iman. Qala, Rasulullah bersabda, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Qala, orang itu berkata, sadaqta, engkau benar. Qala, lalu orang itu kemudian berkata lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, maka beritahukanlah kepadaku terkait dengan ihsan. Ini pertanyaan yang ketiga. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala, lalu orang itu berkata, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku terkait dengan hari kiamat. Qala, lalu Rasulullah bersabda, mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya terkait dengan hari kiamat, bi'a'lama minas sa'il, itu lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, lalu kemudian orang itu berkata, fa akhbirni, maka beritahukanlah kepadaku, an amaratiha, terkait dengan tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, antalidal amatu, seorang budak perempuan melahirkan rabbataha, tuannya. Wa antara, dan engkau akan melihat al-hufata, orang yang bertelanjang kaki, al-urata, bertelanjang badan, al-alata, yang sangat fakir, ri'a asya, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyani, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Thumman talaqa, lalu kemudian orang tersebut berangkat pergi. Falabithtu malian, maka aku pun tinggal setelahnya beberapa saat. Ini kata Umar. Umar masih tinggal. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Qultu, aku Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasulullah kemudian bersabda,
fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum amradinikum, mengajarkan kalian tentang urusan agama kalian. Rawahu Muslim. Baik, sebelum kita sampai kepada hadis, kepada makna hadis, saya ingin menjelaskan dua hal terlebih dahulu. Pertama, hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Kalau kita buka kitab Sahih Muslim, itu ada di dalam kitab Al-Iman. Selain dari Imam Muslim, ada perawi-perawi yang lain yang juga meriwayatkan hadis ini, yaitu seperti Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, yang kesemuanya itu disebut dengan perawi yang 6. Nah, saya mau jelaskan itu saja dulu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang 6, tidak termasuk Imam Bukhari. Dulu kami belajar hadis dulu, karena salah satu kitab yang kita pakai itu adalah Bulughul Maram, itu sering sekali disebutkan, diriwayatkan oleh 5, diriwayatkan oleh 7, diriwayatkan oleh 6 perawi. Siapa yang 7, siapa yang 5, siapa yang 6. Ada 7 perawi yang sangat utama yang kitabnya sering dipakai. Cara menghafalnya enak. Singkatannya, dulu kalau kita belajar singkatannya adalah Ban Mati. Nah, ini singkatannya nih. Biar enak ngafalnya. Ban, jangan tanya kapan matinya, ya, Ban Mati. B yang pertama Bukhari. A Ahmad, Musnad Ahmad. Kalau Bukhari berarti di Sahih Bukhari, ya, nama kitabnya. Ini Sahih Bukhari. Kalau Ahmad berarti nama kitabnya Musnad Ahmad. Ini nama kitab. Ini orang, ini kitab. Ini Ahmad bin Hambal, ya. Musnad Ahmad. N Nasa'i. Nama kitabnya Sunan Nasa'i. M Muslim. Nama kitabnya Sahih Muslim. A Abu Daud. Bukan Amna, ya. Nama kitabnya Sunan Abu Daud. Sunan Abi Daud. T Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan Tirmidzi. Terakhir I Ibnu Majah. Nama kitabnya Sunan Ibni Majah. Kita sudah ada kitab semua ini. Kitab ini saya belum, ya? Ini semua udah ada. Kitab 7 ini belum ada, ya? Kita di pustaka udah. Bukhari udah ada, Muslim udah ada, Ahmad udah ada, ya. Nasai belum, ya? Nasai belum. Muslim udah ada, Abu Dawud udah ada. Belum ada, Ibnu Majah udah, ya. Tirmidzi ada. Oh, alhamdulillah. Ini 7 nih. Ini kitab utama nih. Paling banyak sekali digunakan. Ya, kalau misalkan ditanya, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, itu termasuk salah satu. Ini yang paling utama nih. Ini disebut dengan perawi as-sab'ah. As-sab'ah. 7. Perawi yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti ada yang namanya as-sittah. As-sittah. Yang 6. Mana yang 6? Yang 6 itu minus Imam Bukhari. Bukan minus Imam Bukhari, maaf, Pak. Minus Imam Ahmad. Yang sittah itu minus Imam Ahmad. Ya. Ini berarti minus Ahmad. Itu sittah. Nanti ada lagi namanya khamsah. Al-khamsah.
Ini masyhur dipakai oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Itu kan kitab biasa sering dipakai itu kan di masjid-masjid banyak tuh belajar tuh Bulughul Maram itu. Ini biar tahu nih. Khamsah itu 5. Minus siapa? Minus Bukhari dan Muslim. Kalau 5. Jadi kalau disebut diriwayatkan oleh 5, berarti minus Bukhari dan Muslim. Kemudian ada al-arba'ah. Al-arba'atu. 4. 4 itu minus Bukhari plus Muslim plus Ahmad. Kemudian ada as-salasah. Yang 3. Yang 3 itu hanya Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hanya ya, arti minus yang 4 yang lain. Kemudian ada yang 2, al-itsnan. Nah, al-itsnan ini ada beda sedikit polanya. Ini khusus nih. Ini saya jelaskan secara khusus. Ini dulu. Tolong dicatat aja dulu biar saya bisa jelaskan. Ini kopi saya bukan? Bisa ya? Disebut 7, perawi yang 7 itu artinya Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Disebut 6, tidak masuk Imam Ahmad, berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi. Disebut 5, tidak masuk Bukhari dan Muslim, berarti yang masuk Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kalau disebut 4, itu yang masuk hanya Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, dan Tirmidzi. Tidak masuk Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kalau disebut 3, itu yang masuk hanya Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Berarti Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi tidak termasuk. Kalau 2, itu cuma Bukhari dan Muslim. Nah, tapi tidak disebut dengan kata 2. Tidak disebut dengan kata ini. Penggunaannya biasanya menggunakan kalimat ini. Asy-syaikhan. Yang kedua, muttafaqun alaih. Pernah dengar? Muttafaqun alaih. Itu bahasa kalimatnya. Kenapa disebut syaikhan, rawahu syaikhan, kenapa rawahu muttafaqun alaih? Ada istilah itu ada maknanya. Kalau disebut rawahu syaikhan, hadisnya ada di Bukhari, ada di Muslim, tapi lafadznya berbeda. Tapi lafadznya dimungkinkan berbeda. Tapi kalau muttafaqun alaih, sama lafadznya. Jadi kalau kita katakan ada dapatnya hadisnya ada di Bukhari, ada juga di Muslim, tapi kok lafadznya berbeda ya? Berbeda. Maka kita tidak katakan muttafaqun alaih. Kita katakan rawahu syaikhan. 2 orang syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Artinya hadis itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Cuma lafadznya berbeda. Kalau muttafaqun alaih, ini kalau ada khatib bicara, hadis ini muttafaqun alaih, berarti kita langsung paham ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, sedangkan lafadznya sama, baik di dalam Sahih Bukhari maupun dalam Sahih Muslim sama lafadznya, tidak berbeda. Bisa dipahami? Nah, itu cara penggunaan, tidak menggunakan kata al-itsnan. Kalaupun ada yang menyebut al-itsnan, itu bukan bukan istilah yang banyak digunakan di dalam ilmu hadis. Nah, sekarang di sini diriwayatkan oleh 6. Tapi 6 di sini bukan 6 pada metodologi ini. Karena yang masuk pada 6 ini hanya periwayatan 5. Rawahul khamsah wa Muslim. Kenapa rawahul khamsah? Karena Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Kalau kita sebut rawahu sittah, itu kan minus Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad juga maka kita katakan rawahul khamsah wa Muslim.
Diriwayatkan oleh 5 perawi. Maksudnya siapa 5? Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, dan Tirmidzi. Ini hadis ini nih. Ditambah Imam Muslim. Selain itu ada lagi. Ada. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Mandah. Para perawi semua tuh. Itu hadis ini. Dalam bahasa yang sederhana, hadis ini sangat masyhur. Terkenal sekali. Dan jalan periwayatannya banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa kedudukan hadis ini? Ingat, kalau kita baca Al-Quran kan ada istilah umul kitab ya. Apa itu umul kitab? Hah? Apa? Surah apa umul kitab itu? Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah disebut umul kitab? Saya ulangi pertanyaannya. Kenapa Al-Fatihah disebut umul kitab? Induknya kitab. Tapi bukan berarti kan, ada video ya. Karena Al-Fatihah induk, yang lain anak-anaknya. Bukan begitu ya. Bukan gitu maknanya ya. Kan bukan gitu maknanya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan penyebutan Al-Fatihah sebagai induk kitab, umul kitab? Kenapa? Di dalam Al-Quran secara keseluruhan itu ada 3 poin utama. Kan udah kita pelajari kan di Tafsir Al-Baydawi. Ada 3 poin. Dan 3 poin itu semuanya ada dalam Al-Fatihah. Apa poin itu? 1. Pujian kepada Allah. Di dalam surah Al-Fatihah itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sampai ayat 4. Kemudian yang kedua itu adalah permohonan ar-raja. Maka coba ayat Quran itu pasti semuanya ada pengharapan, ada unsur penyembahan, ada unsur, dan ini dijelaskan di dalam ayat keempat dan kelima dari surat kelima dan keenam dari surah Al-Fatihah. Yang terakhir janji baik dan janji buruk. Al-wa'du wal wa'id. Seluruh Al-Quran bicara begitu. Apapun cerita yang sedang dikembangkan Al-Quran, intinya itu. Di dalam Al-Fatihah itu kita temukan di ayat ke-7. Jadi semua unsur yang ada dalam Al-Quran keseluruhan dari 3 poin tadi semuanya ada di dalam Al-Fatihah. Maka itu disebut kenapa Al-Fatihah umul. Kita ulangi. 1. Pujian kepada Allah. Yang kedua, permohonan dan harapan kepada Allah. Yang ketiga, janji baik, janji buruk. Semua Al-Quran selalu mengandung 3 hal itu. Semua Al-Quran. Al-Fatihah dengan 7 ayatnya juga mencakup hal itu. Ayat 1 sampai 4 itu poin pertama, 5 dan 6 poin kedua, ayat ke-7 poin terakhir. Itu cara memahami Al-Quran. Nah, hadis ini yang kita baca ini disebut ummus sunnah. Induknya sunnah, induknya hadis. Kalau di Al-Quran induknya namanya Al-Fatihah, di As-Sunnah ini hadis ini nih. Hadis Umar bin Khattab ini. Kenapa? Karena memuat semua aspek dari ajaran agama. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan. Ihsan itu kan akhlak kita yang paling tinggi kepada Allah itu. Ya kan? Kemudian ada tentang hari kiamat dan juga tanda-tandanya. Jadi mencakupi dari sejak awal sampai dengan akhir. Seluruhnya. Jadi semua aspek Islam itu kalau kita lihat pasti bicara awalnya tentang la ilaha illallah kan? Muhammadur Rasulullah. Berakhirnya sampai pembenaran terhadap hari kiamat. Semua muncul di sini, di hadis ini. Satu hadis yang membicarakan keseluruhan. Itu sebabnya kedudukan hadis ini disebut dengan ummus sunnah. Induknya hadis. Nah, itu dia. Baik. Ada pertanyaan? Poin pertama, terkait dengan makna hadis. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa datang seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat indah, rambutnya yang sangat hitam. Para ulama menggarisbawahi, ini menunjukkan sunnah hukumnya menggunakan pakaian yang baik. Sunnah menggunakan pakaian yang baik, khususnya bagi orang-orang yang punya kelebihan, para ulama, para pemimpin. Jadi janganlah misalkan jadi menteri pakai celana jeans yang bolong-bolong. Ataupun
Kalau kita orang nuntut ilmu masih pakai jeans yang bolong-bolong, berarti itu belum membekas keilmuannya. Kenapa? Karena pakaian yang bolong-bolong itu tidak mencerminkan pakaian yang baik. Sunnah itu hukumnya, wajib. Di mana keharamannya? Apabila bolongnya pada aurat. Kalau bolongnya sudah pada aurat, maka hukumnya menjadi haram. Kalau bolongnya bukan pada aurat, maka masuk dalam bab adab. Makanya saya sering katakan, kalau kita ngaji, pakai pakaian yang bagus, pakai peci, sholat juga demikian. Makanya kalau misalkan kita jalan, pakaian yang nggak bagus, ya bawalah satu pakaian. Nggak apa-apa kita santai dengan baju biasa, tapi ketika sholat kita pakai baju minimal yang berkerah lah. Ya. Tujuannya bukan karena wajib berkerah atau tidak berkerah, supaya kita menjaga diri untuk selalu perfect dalam urusan ibadah dan juga belajar. Nah, itu dia seperti itu. Itu penting ya. Itu sunnah. Kenapa? Karena malaikat Jibril ketika datang bertemu Nabi itu menggunakan pakaian yang sangat putih. Pakaian yang dicintai Nabi dua warnanya. Ada dua warna yang sangat dicintai Rasulullah. Satu putih, yang kedua hijau. Hitam itu yang disukai Nabi pada bendera. Yang biasa digunakan untuk berperang. Nah, itu pakai hitam. Nabi senang pakaian yang warna putih dan warna hijau. Nah, bukan berarti yang warna yang lain Nabi tidak suka. Tapi yang paling disukai oleh Nabi. Nah, malaikat Jibril ketika datang menemui Nabi dengan pakaian yang sangat putih, artinya sangat bersih. Menunjukkan malaikat Jibril, karena kan pada ujung hadis nanti disebutkan bahwa malaikat Jibril datang untuk mengajarkan urusan agama. Jadi salah satu bentuk pengajaran malaikat Jibril kepada sahabat Nabi menunjukkan cara berpakaian. Dengan pakaian yang paling istimewa, paling bagus. Kenapa? Karena tempat duduk Nabi, dimanapun Nabi duduk, pasti jadi majelis ilmu. Makanya kalau datang ke majelis apa saja, pakaian di sini atau di mana saja, ingat, pakaiannya harus bagus. Kalau tak ada pakaian warna putih, yang penting jaga pakaian yang bagus. Ya, yang ketika dipakai, orang senang melihatnya. Oh, bayangkan kalau misalkan pergi pengajian pakai baju kaos ada tulisan Metallica di sini, kan aneh betul. Ini mau ngaji apa mau konser? Nah, kan orang bertanya begitu kan? Jadi seperti itu. Dan itu pernah dulu kita ajarkan di majelis ini. Ternyata sekarang ketemu dalilnya. Nah, itu dia. Harus sampaikan. Itu yang poin pertama yang harus kita catat. Kemudian yang kedua, terkait dengan kalimat la yura alaihi atharus safar. Coba lihat tuh di hadisnya. La yura alaihi atharus safar. Baris berapa sih? Baris ketiga. Coba lihat baris ketiga dari hadis. La yura alaihi atharus safar. Tidak didapati padanya bekas perjalanan. Ingat, dalam riwayat Imam Muslim itu diriwayatkan dengan mendomahkan huruf ya, la yura. Tetapi dalam riwayat yang lain itu bukan la yura tapi la nara. Kami tidak melihat. Yura diganti dengan nara. La nara alaihi atharas safar, bukan lagi atharus, tapi atharas safar. Nah, kalau pakai dalam Imam Muslim la yura alaihi atharus safar, pakai ru. Kenapa? Karena itu fa'il. Tidak perlu saya jelaskan terlalu jauh ya. La yura itu singkat saja, itu kata kerja bentuk pasif. Kayak kita mengatakan membawa dan dibawa. La yura itu bukan melihat, tapi dilihat. Nah, tapi kalau la nara artinya kami melihat, bentuknya aktif. Karena aktif butuh kepada objek. Yang pasif tidak butuh kepada objek. Makanya membaca athar, kalau dalam riwayat Muslim, la yura, bacanya alaihi atharus safar. Bacanya. Tapi dalam riwayat yang lain, la nara alaihi atharas safar. Nah, itu harus diingat tuh. Jadi kenapa itu penting dijelaskan? Karena nanti bisa saja khatib, para ustadz, para kiai, yang beliau baca bukan
Yang punya Muslim. Beliau nggak baca la yura alaihi atharus safar. Beliau baca la nara alaihi atharas safar. Beliau baca. Karena kita belajar Arba'in Nawawi, enggak, salah baca ini kiai ini. Ngambil di mana ini kiai ini? Bukan kita, bukan itu yang salah, tapi kita yang belum habis baca. Nah, ini perlu dijelaskan supaya kita tidak salah. Dan ini dua-duanya benar kata Ibnu Daqiqil Ain. Dua-duanya benar, sahih. Kalau la yura itu menunjukkan kepada malaikat Jibril yang karena tidak ada kelihatan beliau tuh baru dari perjalanan yang jauh. Biasanya kan orang dari perjalanan jauh itu kan ada bekas capeknya. Ya kan? Enggak terlihat. Kalau la nara artinya kami melihat para sahabat di situ, termasuk Umar bin Khattab. Artinya Umar mengatakan, bukan cuma saya yang nggak melihat, nggak ada rasa lelahnya, tapi seluruh sahabat yang ada di situ nggak melihat yang sama. Tapi menurut kalimat Umar itu maknanya. Nah. Kemudian coba lihat lagi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Baris berapa saya? Baris keempat. Itu di note ya. Kalau wa wada'a kaffaihi itu artinya meletakkan kedua telapak tangan. Meletakkan kedua telapak tangan ini ala fakhidhihi, ke atas dua paha Nabi. Kalau paha kan mulai dari sini sampai ke sini kan paha, entah naruh di sini, entah naruh di sini sama. Itu menurut riwayat Imam Muslim. Coba bayangkan, ini penting saya ceritakan. Apa cocok ya malaikat Jibril meletakkan dua telapak tangannya di paha Nabi di sini yang agak ke atas? Kayaknya kurang sopan kan? Betul kan? Itu perlu dipahami itu. Maka kita butuh belajar riwayat yang lain. Bagaimana dengan, karena yang rawi kan bukan Imam Muslim saja. Kita ingin lihat dari riwayat yang lain. Kira-kira di tempat mana diletakkan oleh malaikat Jibril kedua telapak tangannya itu? Karena gini, kalau kita nanti duduk dengan guru kita dan kita ingin meletakkan tangan, ya kan? Kita tahu letakkannya. Masa letakkan di sini? Sopan banget kayaknya. Ya kan? Di mana kita letakkan? Nah, disebutkan di dalam riwayat Imam An-Nasai. Tulis saja non. Disebutkan dalam riwayat Imam An-Nasai, kalimat yang disebutkan fawadha'a yadaihi, meletakkan kedua tangannya ala rukbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan atas paha, tapi atas lutut. Jadi di mana lutut? Sini. Betul. Kalau digabung, maka kita katakan malaikat Jibril meletakkan kedua telapak tangannya itu di paha paling depan, yang ada lututnya, bukan di sini. Jadi kalau kita duduk, jangan letakkan di sini nanti, letakkan di sini nih. Paham? Itu maknanya. Sehingga kemudian menghilangkan pemahaman umum yang ada di dalam riwayat Imam Muslim. Kita ditahu sekarang di mana letak tangannya malaikat Jibril. Nah, itu pentingnya belajar hadis itu. Kalau kita belajar hadisnya cuma satu riwayat saja dengan satu, sama kan seperti dulu kan kita bilang, Allah di mana? Allah di langit, masuk Islam. Nah, itu kan satu riwayat kan? Itu kan jadi masalah itu. Karena di riwayatnya Muwatta Imam Malik bukan ditanya kepada budak perempuan itu di mana Allah, tapi ditanya disuruh ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul, baru dianggap masuk Kalau kita bergantung pada satu riwayat, sedangkan riwayatnya ada banyak, karena ada ulama, hadis itu dia bisa meriwayatkan dengan lafaz, bisa juga meriwayatkan dengan makna. Meriwayatkan dengan maknanya di Rasulullah, tapi lafaznya digunakan lafaz dia. Seperti tadi itu, ada yang mengatakan la yura alaihi atharus safar, ada juga menyebut la nara alaihi atharus safar, tapi maknanya sama. Yang dimaksud sama. Tapi dengan kita mempelajari banyak redaksi hadis dari semua perawi, kita tahu nggak mungkin orang masuk Islam hanya karena menyebut Allah di langit. Nggak masuk akal. Betul kan? Ada mu'alaf datang tiba-tiba ke sini, Ustaz, saya masuk Islam. Di mana Allah? Di langit. Udah Islam, pulang sana. Nggak mungkin begitu. Syahadat. Betul kan? Nah, duduk sini. Saya katakan, untuk apa Ustaz? Saya syahadat kan, katanya mau masuk Islam. Gimana Ustaz? Ikuti. Asyhadu an la, itu. Dan itu sesuai dengan riwayat yang ada dalam kitab Muwatta Imam Malik. Tidak sama dengan riwayat yang ada di dalam Imam Muslim. Karena riwayat Imam Muslim mengatakan Allah di langit.
Nah, itu cara melihat hadis. Begini juga dengan hadis ini. Kalau kita mengambil makna dari hadis Imam Muslim saja, bisa saja malaikat Jibril meletakkan tangannya di sini nih, di dekat pinggang. Kayaknya nggak sopan banget, karena itu kan tempat yang agak sensitif. Oh, malaikat Jibril duduk begitu tuh, kan paha juga nih kan? Gini. Kan kita bisa saja membayangkan. Nah, dengan adanya riwayat dalam Imam Nasai, yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitab sunannya, yang mengatakan bahwa yang diletakkan oleh malaikat Jibril itu adalah pada lututnya Nabi. Maka kita gabung makna antara dalam riwayat Nasai dengan riwayat Muslim, kita katakan bahwa ketua tangan malaikat Jibril itu diletakkan pada paha depan yang berhubungan dengan lutut. Bukan paha atas, bukan paha tengah, tapi paha ujung yang ada lututnya. Jadi di sini nih. Nah, cuma di sini nih. Dan itu biasa kan? Kalau kita lihat tuh ada kiai dengan kiai ketemu ngeletakin gitu kan? Pernah lihat? Nah, itu. Begitulah kira-kira pertemuan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah, yang malaikat Jibril saat itu dalam wujud manusia. Nah, sudah dipahami? Nah, yang ketiga, malaikat Jibril ketika datang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyerupai manusia. Ada satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ganteng, sangat rupawan, yang selalu bentuknya, rupanya itu diambil oleh malaikat Jibril sebagai rupanya. Malaikat Jibril. Hanya saja ketika malaikat Jibril merupai sahabat ini lebih ganteng daripada sahabat itu. Padahal sahabatnya udah ganteng tuh. Udah cakep banget tuh sahabatnya. Tapi begitu malaikat Jibril ngambil rupa itu lebih ganteng. Bayangkan misalkan ini contoh aja ya, bukan makna nyata ya. Datang ke sini pakai wajahnya Fajri, lebih ganteng dari Fajri. Fajrinya kalah ganteng ternyata. Padahal Fajri saja udah paling ganteng di sini. Oh, gitu kan? Makasih Ustaz. Subhanallah. Tapi begitu malaikat Jibril datang, ternyata lebih ganteng. Nah, pertanyaannya, siapakah sahabat itu? Nah, ayo pertanyaannya, siapakah nama sahabat Rasulullah itu? Bukan. Salah. Salman Al-Farisi bukan. Mus'ab bin Umair salah. Siapa? Hah? Itu penting tahu tuh. Sudani. Al-Etiopi. Ethiopia. Apa? Ruby, tadi nyebut siapa tadi? Hah? Tahu? Nah, udah mulai google.com kan? Apa? Oh, ini namanya nih. Ibnu Dihyah Al-Kalbi. Itu sahabat Nabi yang ranteng betul itu. Rupawan. Saking rupawannya malaikat pun menyerupai dia. Makanya kalau yang ganteng-ganteng jangan kepedean lah. Kenapa? Yang merasa dirinya ganteng tolong jangan pede. Kenapa? Malaikat Jibril nggak ngambil bentuk Anda. Ya kan? Kenapa? Kalau bicara ganteng lebih ganteng dia. Lebih ganteng sahabat Nabi ini. Kenapa? Malaikat aja pakai wajahnya. Kalau kamu ganteng harusnya malaikat Jibril ngambil wajah kamu kan enggak? Jadi maksud saya, bersyukurlah semua kita ini adalah ganteng menurut gantengnya masing-masing. Kan gitu kan? Jadi senyum aja kalau bicara ganteng. Ini sepakat nih Fajri paling ganteng di antara kita semua. Nggak sepakat ya? Nggak sepakat ya? Ibnu Dihyah. Dihyah. Ini ta. Dihyah. Nah, Ibnu Dihyah ini ha nih ya nih tak marbutah. Ibnu Dihyah Al-Kalbi. Nah, itu harus tahu tuh. Kalau ditanya, siapakah sahabat Nabi yang sangat rupawan, yang wajahnya selalu diambil bentuk oleh malaikat Jibril kalau beliau ingin datang ketemu Nabi dalam wujud manusia? Namanya adalah Ibnu Dihyah. Saya dulu baca satu kitab ditulis oleh Syekh kami itu, saya bilang begini, Ibnu Dihyah tuh gantung sekali.
Tapi begitu malaikat Jibril menyerupai dia, ternyata lebih ganteng daripada dia. Yang menunjukkan bahwa penciptaan malaikat dari cahaya itu menunjukkan bahwa materi yang digunakan oleh Allah, yaitu cahaya, untuk penciptaan malaikat itu adalah unsur yang istimewa. Kalau kita bisa menyerupai orang lain bahkan lebih ganteng daripada orang tersebut, kan berarti istimewa sekali cahaya. Maka kalau kita bicara masalah nur dalam Al-Quran, selalu dalam makna yang istimewa. Tadi kita dalam sholat, setelah sholat kita doa, Allahumma atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Doa itu nanti dibaca oleh orang-orang di hari akhirat. Ketika ingin nyebrang, sirat mau ke surga. Kenapa? Orang-orang mulai melihat, tadi ada sekelompok manusia, dia punya cahaya. Begitu mau nyebrang, padam tuh cahayanya. Siapa itu? Orang-orang munafik. Padam cahayanya. Lalu mereka pun berteriak sambil berdoa kepada Allah. Allahumma ya Rabbi atmim lana nurana. Ya Allah sempurnakanlah kepada kami cahaya kami. Artinya sekarang kami bercahaya. Jangan sampai cahaya kami itu padam ketika kami menyeberang. Tetap ya Allah. Biar kami bisa melihat jalannya. Begitu tuh. Maka cahaya, karena nilai istimewa, makhluk yang Allah ciptakan, dari cahaya itu ditetapkan oleh Allah makhluk yang tidak pernah berbuat salah. Yang tidak pernah menentang Allah, yang tidak pernah membangkang kepada Allah. Kalau Allah suruh sujud, dia akan sujud selama-lamanya dan tidak akan bangkit sebelum Allah suruh bangkit. Kenapa? Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya. Lihat, unsur itu berbeda sekali dengan kasusnya pada manusia dengan jin. Karena jin tidak memiliki predikat itu karena bukan dari cahaya tapi dari api. Manusia juga tidak punya predikat itu karena datangnya dari tanah. Ya kan? Berbeda sekali dengan malaikat. Makanya kenapa kita tidak punya tugas khusus seperti para malaikat. Malaikat itu punya tugas khusus yang mereka terima langsung dari Allah. Kalau kita kan tugasnya itu melalui wahyu. Diberikan wahyu kepada Nabi lalu disampaikan ini tugas kamu, tugas kamu, tugas kamu. Kalau malaikat kan langsung. Tidak ada perantara. Malaikat Israfil tiup sangkakala langsung. Malaikat Mikail tugasnya apa tugasnya Mikail? Mikail tiup sangkakala. Israfil niup sangkakala. Mikail sangkakala apa itu? Lomba-lombaan nanti. Itu kayak upacara bendera 17 Agustus nanti. Mikail menurunkan hujan dan membagi rezeki. Israel meniup sangkakala lagi. Kenapa meniup sangkakala lagi? Israel. Mau cabut nyawa. Jangan cepat-cepat mau kiamat. Cepat-cepat aja maunya. Atid. Atid. Mencatat amal buruk. Kalau yang baik, raqib. Nakir. Siapa nakir itu? Menjaga apa? Menjaga kuburan. Ngapain dijaga kuburan? Kuburan nih gak perlu dijaga kuburan mah. Nakir itu adalah malaikat di samping mungkar yang juga bertanya kepada setiap orang yang masuk ke kubur, ya kan? Siapa yang menjaga surga? Siapa yang jaga neraka? Malik. Nah, itu harus hafal, ada 10 semuanya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Di antara semua ini siapa yang paling mengerikan wajahnya? Malik. Ada, saya baca kalau nggak salah itu kitabnya kitab Ibnu Katsir. Itu menyebut begini. Israfil itu dulu orangnya penuh senyum. Malaikat yang sangat penuh senyum, yang niup sangkakala itu. Israfil itu bentuknya lebih besar dari malaikat Jibril. Lebih gede lagi. Segede-gedenya malaikat Jibril, itu lebih gede Israfil lagi. Tapi begitu Allah menciptakan neraka, hilang senyumannya. Israfil itu. Saking takutnya dengan neraka. Padahal sudah pasti malaikat nggak mungkin dimasukkan ke dalam. Tapi saking takutnya. Kita udah tahu neraka dan bisa masuk, senyum juga masih. Subhanallah. Itu sebabnya bedanya kita dengan malaikat. Malaikat dari cahaya, kita dari tanah.
Tapi Allah kemudian bikin janji. Ini menariknya nih, kita cerita tentang malaikat dulu sedikit ya. Karena ini kasusnya tentang Jibril. Allah bikin janji. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Memang materi yang digunakan nggak bagus. Materi hina, diinjak-injak. Oh, kalau coba lihat tanah, jangankan diinjak-injak, kita kalau mau hajat di tanah juga. Semua kumpul di situ. Materi itu yang dipakai oleh Allah. Tapi Allah mengatakan, memanglah materi kau ini tidak baik-baik. Tapi ketika aku ciptakan, engkau menjadi makhluk yang paling bagus. Kita itu lebih bagus bentuknya dibanding iblis. Semua jin, kalau dibanding dengan manusia, itu lebih cantik manusia. Tapi ada aja tuh dalam sejarah yang katanya orang pengen nikah sama jin. Aneh. Udah tahu lebih cantik manusia menikah jin. Itu nggak mengerti saya. Tuh kita nggak mengerti. Dia lupa dengan ayat kuciptakan engkau sebaik-baik bentuk. Kalau sebaik-baik bentuk, pengennya kan dapatnya juga sebaik-baik bentuk. Sama jin. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Makanya dalam hukum haram jika kita menikah dengan jin. Haram hukumnya. Tidak boleh. Dan itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ada pernikahan antara manusia dengan jin. Dimungkinkan. Tapi itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dua dunia yang sudah dipisahkan oleh Allah. Sesuatu yang sudah dipisahkan oleh Allah tidak boleh kita satukan. Sekarang kita manusia jangankan nikah sama jin, minta sama jin, bikin ritual, ngundang jin. Padahal itu dua dunia yang sudah dipisahkan oleh Allah. Nggak perlu disatukan. Sesuatu yang sudah dipisahkan oleh Allah nggak boleh disatukan. Kecuali Allah mengizinkan. Sedangkan ini tidak ada izin dari Allah. Itu satu. Yang kedua, yang harus dipahami kaitannya kita dengan malaikat. Meskipun kita diciptakan materi yang hina, tadi sudah poin pertama ya, diciptakan dengan sebaik-baik untuk memuliakan kita. Lalu ditempatkan kita menjadi makhluk yang lebih istimewa, meskipun tidak datang dari materi yang istimewa, jika ada iman. Lalu kita tanya, memang malaikat nggak ada iman? Ada tidak iman malaikat? Ada. Kuat lagi karena nggak pernah turun. Kalau kita kan naik turun. Tapi kenapa bisa kita yang lebih unggul daripada malaikat? Karena ada ujian. Malaikat beriman tidak ada ujian. Karena Allah tidak pernah memberikan nafsu. Dia kalau lihat wanita cantik tetap aja biasa. Tapi kita begitu lihat cantik jadi masalah. Ya kan? Malaikat lihat harta, lihat BM, Alphard, lihat pesawat, lihat kapal pesiar, lihat rumah yang besar. Santai aja malaikat. Kita ngiler. Ada ujian. Orang yang lulus ujian itu, maka pasti mengungguli orang yang tidak butuh tanpa ujian. Makanya sekarang pertanyaannya, malaikat yang kemudian khidmah kepada Nabi, membantu Nabi atau Nabi yang bantu malaikat? Mana jawabannya? Nabi yang bantu malaikat. Malaikat yang bantu Nabi. Mana dalilnya? Perang Badar. Perang Badar, di saat kaum muslimin hanya 300 sekian orang, ada yang menyebutkan 310, ada yang menyebutkan 111, ada yang menyebutkan 312, dan juga menyebutkan 313 orang. Ada juga riwayat menyebutkan 314 orang. Bertemu dengan orang Quraisy yang jumlahnya berapa? 1000 orang. 300 lawan 1000, sepertiganya. Nggak masuk akal bisa memenangkan pertempuran. Secara hitungan kalkulasi matematika itu mustahil. Kenapa? Karena yang kurang itu bukan jumlahnya saja, tapi juga peralatannya. Peralatan tempur kurang, jumlah jiwa kurang. Nggak mungkin Nabi itu menang. Secara logika ya. Apa yang Allah katakan? Nanti baca juz keempat. Ketika Allah mengirimkan bantuan malaikat kepada kaum muslimin. Disebutkan dalam riwayat, nanti bisa baca dalam kitab Rahiqul Maktum. Ketika Nabi berdiri, mengomando tentaranya, di sebelah kanan itu ada malaikat Mikail. Dengan bala tentaranya. Menjaga Nabi. Di sebelah kirinya ada malaikat Israfil dengan bala tentaranya. Sedangkan di depan Nabi ada malaikat Jibril dengan bala tentaranya menyerang kaum kafir Quraisy. 3 malaikat diturunkan oleh Allah untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Nabi yang bantu malaikat atau malaikat yang bantu Nabi? Bukankah itu artinya kedudukan manusia yang beriman bisa lebih naik tinggi derajatnya dibandingkan malaikat? Hah? Malaikat itu membuka surga. Nabi menjadi sebab dibukanya pintu surga.
Mana yang lebih hebat? Orang yang buka pintu surga atau orang yang menjadi sebab pintu surga terbuka? Malaikat yang membuka pintu langit. Nabi menjadi sebab terbukanya pintu langit saat Isra Mi'raj. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih hebat? Yang membuka pintu langit atau yang menjadi sebab pintu langit terbuka? Itu yang harus dipahami. Kenapa ilmu ini penting? Meskipun kita meyakini para malaikat Allah itu makhluk yang suci, tidak bermaksiat, kalau kita bisa berada dalam ketaatan, kita bisa lebih mengungguli para malaikat. Makanya disebutkan, saya baru nulis tentang masalah ruh. Cerita tentang ruh ketika kita dicabut. Ruh orang mukmin yang diridhoi oleh Allah, itu ketika dipisahkan dari badannya, diangkat oleh malaikat maut ke atas, itu semua malaikat berbaris menyambutnya. Semua malaikat berbaris menyambutnya. Sejak kapan kita berbaris menyambut malaikat? Kenapa seperti itu? Karena yang diuji tapi tetap beriman, itu akan lebih unggul daripada yang beriman tanpa ujian. Itu kaidahnya tuh. Dalam bahasa sederhana, meskipun kita dikasih nafsu oleh Allah, bahkan materi yang diciptakan oleh Allah dari tanah, bahkan dalam proses selanjutnya bukan hanya tanah, karena kita tidak lagi diciptakan dari tanah, karena sudah bergenerasi. Apa yang dilakukan? Lahir dari air yang mani. Air yang sering dikaitkan dengan tempat keluarnya yang juga tempat, meskipun airnya suci, tapi tempat keluarnya kan tidak tempat yang bagus. Ya kan? Dari saluran pembuangan kan? Tapi tetap saja Allah muliakan. Allah ingin mengajarkan kita begini. Kamu boleh merasa diri rendah, tapi Allah belum tentu melihat kamu rendah. Kamu bisa saja melihat diri kamu itu hina, tapi belum tentu Allah melihat kamu itu hina. Kamu bisa saja menganggap diri kamu tak punya apa-apa, tapi belum tentu Allah melihat kamu tidak melihat apa. Maka ada kalimat itu yang sering saya ulang-ulang di majelis ini. Berapa banyak orang yang terkenal di bumi tidak dikenal oleh penduduk langit. Berapa banyak orang yang terkenal di langit, tapi bahkan tidak dikenal sama sekali di muka bumi. Orangnya terasing, orangnya tidak viral. Kalaupun lewat tak ada yang menyapa satupun. Tapi malaikat setiap kali dia melangkah, malaikat selalu mengiringi dengan doa. Dia terkenal di langit, tapi dia tidak terkenal di bumi. Kenapa seperti itu? Karena Allah memuliakan hamba yang beriman dalam ujian. Bahkan ada sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, al-ibadatu fil fitnati kal hijrati ilai. Orang yang beribadah di masa fitnah, itu dihukum pahalanya seperti hijrah pada masaku, kata Rasulullah. Jadi salat satu rakaat kita hari ini, itu bisa lebih istimewa dengan salat pada saat belum datangnya zaman fitnah. Ada orang salat zamannya tenang, tidak ada fitnah, HP tidak ada, lampu tidak ada, apa fitnahnya? Gak ada video macam-macam, TV tak ada, semua nggak ada. Lebih gampang kita sholat, nggak terganggu. Sekarang ada listrik, ada HP, ada TV, macam-macam, ada internet. Sholat, ada film Korea. Sholat, dipanggil teman main game. Tapi kita tetap sholat. Nilai sholat kita saat itu lebih istimewa dari orang dulu yang sholat masih dalam lampunya, masih tidak ada. Karena al-ibadatu fil fitnah kal hijrati ilayya. Kenapa Allah menyebut, Rasulullah menyebut hijrah? Karena orang yang hijrah itu semua dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang hijrah pada masa Rasulullah itu orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kaum muhajirin yang hijrah itu dosanya diampuni semuanya oleh Allah. Makanya Rasulullah kalau bicara bahasa kaum muhajirin itu bahasa yang paling indah. Kenapa? Allah jamin dosanya diampuni. Bahkan di kalangan mereka yang kemudian syahid di dalam perang Badar, itu dijamin masuk surga. Mereka sudah diampuni dengan sebab hijrah, meninggal pada perang Badar, masuk surga. Semua yang meninggal di perang Badar selama dia beriman, itu masuk surga. Dijamin oleh Rasulullah. Maka diharamkan di dalam Islam berbicara kepada orang-orang yang hijrah ini dan orang-orang yang syahid di perang Badar dengan bahasa yang tidak sopan, dengan bahasa yang tidak benar. Karena ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Menghina orang-orang yang dimuliakan Allah sama hukumnya dengan menghina Allah. Gitu deh cara memahaminya. Nah, jadi meskipun para malaikat itu diciptakan dari cahaya dan bisa menyerupai seseorang dengan sangat indah, itu tidak membuat kita kemudian putus asa. Kita tidak bisa melakukan itu seperti malaikat.
Seperti Jibril yang kemudian memperlihatkan bentuknya kepada Rasulullah melalui hadis ini. Kenapa? Karena ada janji yang istimewa. Terakhir, untuk menguatkan semangat kita, dan hadis ini mungkin sering kita baca, pernah kita dengar, ketika Rasulullah mengatakan bahwa beliau merindukan para kekasihnya. Ya kan? Para sahabat kemudian bertanya, emang ada kekasih lain selain kami ya Rasulullah? Alasna ahibba'ak. Bukankah kami yang jadi kekasihmu ya Rasulullah? Kalau bahasa kita nih, engkau panggil kami jam 12 malam saat kami masih tidur dengan istri-istri kami untuk jihad. Kami keluar rumah tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ada sahabat baru nikah. Belum sempat malam pertama tuh dengan istrinya. Sudah keluar jihad. Sampai meninggal dan tidak kembali lagi ke istrinya. Dia menikah tapi tidak pernah tidur bareng dengan istrinya. Nggak ada malam pertama. Tapi tidak berat bagi para sahabat melakukan itu. Kan kami ini sahabatmu ya Rasulullah. Ada lagi satu kisah Zubair bin Awam, itu ketika Rasulullah sedang dalam konflik dengan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi sedang makar tuh di Madinah. Setiap malam itu menjaga pintu rumah Rasulullah dengan pedang. Dia sendiri keluar dari rumahnya, tengah malam tidur di depan rumah Rasulullah. Sampai satu malam Rasulullah dengar nih ada orang-orang nih, ada bunyi orang di luar. Ditanya, siapa di luar? Aku ya Rasulullah. Jawab Zubair. Kenapa kamu di situ? Aku takut ada orang yang akan menyakitimu ya Rasulullah, maka aku menjaga. Itu sahabat itu. Itu bukan kekasih namanya. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasihmu? Kata Rasulullah, antum ashabi. Kalian itu sahabatku. Orang yang seperjuangan denganku. Orang yang berjalan satu jalan denganku. Kalian itu adalah sahabatku seperti kita sekarang ini. Tapi kekasihku, kata Rasulullah, adalah orang yang akan datang. Kemudian tidak pernah bertemu denganku. Tidak pernah melihatku. Tapi beriman kepadaku dan mengikuti apa yang aku ajarkan. Itulah kekasihku, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan kita yang datang kemudian ini adalah kekasih Rasulullah. Bukankah itu sama artinya kita juga kekasih Allah? Dalam ilmu mantik, kalau ada dua pengulangan kata, maka yang pengulangan itu dihilangkan. Qiyas namanya dalam ilmu mantik. Dalam bahasa sederhana, Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Kita itu adalah kekasih Rasulullah. Maka itu artinya kita adalah kekasihnya Allah. Jadi seperti itu. Makanya bahasa Al-Qur'annya menggunakan bahasa cinta. Karena kekasih itu bahasanya adalah cinta. Bahasa Arabnya. Mahabbah, habibah, habib. Kekasih itu. Habib itu artinya kekasih. Cinta. Dari kata hubbun. Atau mahabbah, cinta. Qul in kuntum tuhibbunani. Kan begitu kan? Katakanlah hai Muhammad. Siapapun di antara kalian yang mencintaiku. Menggunakan kata cinta kepada Nabi. Karena Nabi sudah menggunakan bahasa cintanya kepada umat. Dan bahasa cinta umat kepada umat oleh Nabi itu adalah bahasa surga. Karena bahasa itu tidak mungkin datang kalau tidak datang dari Allah yang memiliki surga. Maka orang yang menjadi kekasih Rasulullah mesti jadi penghuni surga. Itu yang menyebabkan kita kemudian tidak merasa minder dengan para malaikat. Kita beriman mereka makhluk suci. Kita meyakini mereka orang yang kelompok makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi kita tidak kemudian iri dengan mereka. Kenapa? Karena kita kalau baik bisa mengungguli mereka dari sisi derajat. Bahkan ketika kita meninggal, mereka diperintahkan oleh Allah untuk berbaris menyambut ruh yang suci. Bayangkan, kita pisah dari badan. Begitu diangkat kita lihat badan kita di bawah terbujur kaku. Orang-orang menangis di sekitarnya. Kita naik ke atas. Begitu kita ke atas, para malaikat kemudian menyambut dengan sangat meriah. Kira-kira masih ingat ke bumi? Masih keingat ke bumi? Nah, lagi ingat ke bumi. Makanya orang yang beriman ketika dicabut nyawanya, itulah keindahan. Karena ketika sudah tercabut dari tubuhnya, dia tidak ingin lagi kembali ke tubuhnya. Kenapa? Karena dia ingin cepat-cepat ke surga. Makanya orang-orang dalam kubur itu yang diperlihatkan surga oleh Allah, hadis Imam Muslim itu mengatakan berdoa setiap waktu kepada Allah, ya Allah percepatkanlah hari kiamat. Adapun orang yang diperlihatkan neraka oleh Allah selalu berdoa dalam kubur, ya Allah tundalah hari kiamat. Dia lebih rela dihukum di kubur daripada dihukum di neraka. Jadi ada
perlombaan doa tuh di ahli kubur antara yang beriman dengan yang diazab oleh Allah. Ada perlombaan tuh doanya antara meminta hari kiamat dipercepat, yang minta kiamat dipercepat karena dia sudah tidak sanggup menahan kerinduannya untuk masuk ke tempat yang indah itu. Sedangkan yang berdoa supaya kiamat itu ditunda oleh Allah karena dia tahu bahwa itu adalah malapetaka yang akan dia rasakan. Bisa saja dalam waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya. Maka dia minta supaya Allah menunda. Dia lebih senang tidur di tempat yang gelap gulita, yang bernama kuburan, daripada harus dipindahkan atau ditransfer ke neraka Allah. Artinya apa? Siksanya lebih mengerikan dibanding kubur. Kubur saja sudah sakit, tapi di neraka ternyata lebih mengerikan. Mereka minta kepada Allah lebih siap menerima siksaan kubur daripada siksaan neraka. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, sudah jam 12, sudah 1 jam. Ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan. Mungkin nanti bagian Islam, iman, ihsan kita jelaskan kemudian. Ada? Kalau tidak ada, mungkin ini saja malam ini. Semoga memberikan faedah yang istimewa. Semangat kita dalam beramal. Semoga kemudian dengan cerita sedikit dari hadis ini membuat kita semakin hari menjadi orang yang lebih baik. Jangan takut pernah bermaksiat. Jangan takut pernah berbuat salah. Tapi takutlah ketika kita sudah bermaksiat dan berbuat salah, kita tidak berani atau tidak kemudian punya kemampuan untuk beristighfar. Itu saja maksudnya. Ya. Jadi kita doakan kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, semoga Allah ampuni segala dosa kita. Allah kemudian terima ibadah kita. Nanti setelah kita menjalankan zakat fitrah, semoga kemudian kita ditakdirkan oleh Allah seperti bayi yang dilahirkan kembali oleh ibu. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.